أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Imani fillah rahimakumullah, sahabat semua yang dirahmati Allah. Selepas kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha mengatur, termasuk mengatur usia kita sampai detik ini, tentunya tidak dibiarkan begitu saja kita hidup, tetapi Allah juga berikan rezekinya. Mudah-mudahan usia beserta rezeki yang Allah berikan kepada kita senantiasa bisa kita isi, kita manfaatkan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan semua kebaikan kita senantiasa dicatat menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imani fillah rahimakumullah, tak terasa kita sudah di hari ke-9 melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan semua ibadah kita dari saumnya, qiyam Ramadannya, sahur, berbuka, dan semua aktivitas termasuk baca Al-Quran di dalamnya diterima menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya kita berharap mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai penghujung Ramadan tahun ini. Imani fillah rahimakumullah, pada sore ini kita akan berbincang berkaitan dengan sebab-sebab kegagalan ibadah Ramadan. Kegagalan Ramadan seperti yang kita pernah bahas berkaitan dengan sukses Ramadan, menolak gagal Ramadan, bahwa di antara bagian penentu dari sukses Ramadan itu adalah saat kita benar-benar memahami apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Dan tidak mungkin kita memahami apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan itu kecuali dengan ilmu. Oleh karenanya kita tidak akan berhenti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang terus aktif melaksanakan kajian walaupun dengan online. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah kita tetap bisa berbagi kebaikan. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan, mudah-mudahan ini benar-benar jadi rekreasi hati yang terus menguatkan iman kita, yang terus menambah baiknya amal kita, juga menambah ikhlasnya amal kita. Nah, mudah-mudahan Allah perkenankan kita terus dimudahkan oleh Allah untuk menimba ilmu di mana saja, kapan saja, dalam situasi seperti apa saja. Nah, pada kesempatan ini mungkin tidak akan banyak, biar nanti teman-teman sharing. Ini kita langsung kepada intinya saja, bahwa jika sukses ibadah Ramadan itu adalah dengan ilmu, maka yang kita ketahui bahwa suksesnya dari ilmu itu, kita tahu bahwa suksesnya Ramadan itu adalah dengan ikhlas. Jadi kunci dari keberhasilan Ramadan kita adalah ikhlas. Maka sebaliknya, berarti saat kita gagal penyebabnya apa? Tidak ikhlas, gitu ya. Nah, kita akan sekarang runtut ikhlas yang dimaksud. Jadi kita akan mengetahui dan kita akan cek, kita evaluasi apakah kita ini nanti ujungnya akan gagal atau kita akan berhasil, atau selama 9 hari ini kita ini melakukan perbuatan yang menuju kepada kesuksesan atau kepada kegagalan. Mari kita saksikan. Ihwani fillah rahimakumullah, yang pertama, karena suksesnya Ramadan itu intinya karena dilakukan dengan ikhlas, maka kita lihat kembali rukun dari ikhlas. Rukun ikhlas itu ada 3. Yang pertama adalah dilakukan hanya karena Allah saja. Kemudian yang kedua, rukun ikhlas itu adalah harus mutaba'ah, mengikuti sepenuhnya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah saat kita melakukannya dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Ini sering saya sampaikan di kajian-kajian, tapi mungkin selintas kita sekarang akan pertegas ini, kita akan perjelas ini, biar ibadah Ramadan kita sampai nanti akhir tanggal
terakhir tanggal berapa sekarang itu? 20, 29 atau 30. Nanti kita benar-benar mengikuti petunjuk yang sebenarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, yang pertama, Wanifillah rahimakumullah, sebelum lebih jauh saya ingatkan supaya saya dengan teman-teman itu tidak menyia-nyiakan waktu. Ini ada satu hadis yang harus kita ulangi. Ini hadis dari Imam Tirmidzi yang mengatakan la tazula qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak akan beranjak seseorang kakinya nanti di hari kiamat. Jadi pada hari kiamat tidak akan maju nanti kecuali dia itu hatta yus'al an arba, kecuali akan ditanya 4 hal. Nah, yang 4 hal inilah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnahu. Usia kita dihabiskan untuk apa saja. Ini Ramadan sudah 9 hari ini dihabiskan untuk apa saja. Jadi kata Nabi la tazula qadama abdin, tidak akan beranjak seseorang itu nanti yaumal qiyamah pada hari kiamat hatta yus'alu an arba, kecuali setelah ditanya 4 hal. Yang pertama an umrihi fi ma'afnahu, dihabiskan untuk apa saja. Dihabiskan untuk apa saja usia kita. Yang keduanya adalah wa an ilmihi fi ma fa'ala, ilmu kita diamalkan tidak, dari mana rujukannya, diamalkan tidak, jika itu dari Al-Quran, dari Sunnah diamalkan tidak. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa anfaqahu, kemudian dari hartanya, dari mana dia dapat dan dikemanakan dia infakkan. Dan yang terakhir adalah tentang an jasadihi, tentang jasadnya, fima ablahu, ini habis untuk apa jasad kita itu. Nah, ini 4 hal ini yang menjadi dorongan untuk kita untuk terus menuntut ilmu, untuk terus belajar, untuk terus berusaha. Maka yang pertama, teman-teman, rukun dari ikhlas itu adalah yuk lakukan benar-benar sepenuhnya karena Allah. Ini sudah tersurat di dalam surat Al-An'am ayat 162 yang sudah kita hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Ini yang menjadi petunjuk, ini janji kita teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Janji kita bahwa kita akan salat, kita akan beribadah, termasuk di dalamnya adalah saum, termasuk di dalamnya adalah ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Hidup kita semuanya, seluruhnya hidup kita, kemudian mati kita pun lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, nggak ada untuk lainnya, nggak ada tujuan lainnya. Supaya cepat nikah gitu, supaya cepat rizki, banyak rizki, nggak ada. Niatnya hanya karena Allah. Soalnya begini, kalau niatnya hanya untuk rizki, ternyata saat dia sholat rizkinya nggak banyak, berhenti dia sholatnya. Misalnya saumnya karena ingin banyak harta, ternyata hartanya tidak bertambah banyak, apalagi di kondisi sekarang. Masya Allah, maka dia kemungkinan akan berhenti kalau niatnya salah. Maka ini yang pertama, ikhlas itu adalah hanya sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Bayyinah ayat ke-5 Allah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kita itu semua beribadah kepada Allah kecuali hanya ikhlas. Nah, ini yang kemudian harus kita kuatkan. Ikhlas di sini adalah benar-benar karena Allah. Nah, berkaitan dengan Ramadan ini, insya Allah kita sudah begitu. Bahwa berkaitan dengan Ramadan ini, Nabi berulang kali mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Saum kita harus karena keimanan, bahwa ini bagian dari rukun Islam yang harus kita laksanakan. Kemudian wahtisaban, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian kalau 2 niat atau 2 hal ini sudah terjadi, kita niatkan karena Allah, ini atas dasar keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, akan Allah ampuni. Nah, yang gagal itu adalah yang niatnya bukan karena Allah. Yang gagal itu adalah yang ibadahnya bukan karena Allah. Maka sekali lagi mari kita luruskan, ini masih ada kesempatan saum kita, karena niatnya juga bukan 1 bulan, teman-teman. Nabi mengatakan niat itu dilakukan tiap malam, bukan 1 bulan paket. Kan kalau misalnya gagal sekali, 1 bulan sudah selesai gagal semuanya. Makanya inilah kesempatan dari Allah tiap malam. Jadi kalau misalnya kemarin, lusa, kemarin kita gagal menurut pandangan kita secara ilmu ternyata gagal, mari kita perbaiki. Ini masih ada kesempatan. Mudah-mudahan kesempatan-kesempatan yang diberikan ini adalah kesempatan yang kita sadari benar untuk memperbaiki amal kita semua. Ini yang pertama, berkaitan dengan rukun dari ikhlas. Jadi orang sukses itu adalah yang Ramadannya karena Allah. Orang yang gagal penyebabnya adalah saat niatnya tidak karena Allah. Ibadahnya tidak dilakukan karena Allah. Saumnya tidak karena Allah. Salatnya tidak karena Allah. Apalagi? Baca Al-Qurannya tidak karena Allah. Infak sedekahnya tidak karena Allah. Zakatnya tidak karena Allah. Dan semuanya.
Nah, mudah-mudahan kita sudah penuh niat kita lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Mudah-mudahan ini sudah sepaket. Kemudian apalagi yang diingatkan oleh Rasulullah? Man qama Ramadan, qiyam Ramadan, imanan wahtisaban. Itu juga sama, harus karena Allah, dengan keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Efek sampingnya adalah Allah akan ampuni kita semua. Dan nanti teman-teman kita taharrau, kita cari Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri, barang siapa orang berdiri pada malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, juga atas dasar keimanan bahwa Lailatul Qadar itu ada, kemudian kita lakukan hanya karena Allah saja, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah akan ampuni dosanya. Nah, ini yang pertama, teman-teman. Yuk mari kita samakan, luruskan niat kita. Dan mohon maaf, di sini harus kita perjelas mungkin sebagian yang berkaitan dengan niat. Niat ini Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya berkaitan karena niat, bukan diucapkan niatnya. Nah, ini bagian yang kemudian saat kita berniat meyakinkan besok akan saum, bermuktaronan bifi'lihi, berbarengan dengan perbuatan kita, maka itulah adalah niat. Jadi hati beserta dengan perbuatan, itulah niat. Nah, ini yang harus kita kuatkan, teman-teman yang dirahmati Allah. Kita tidak akan banyak bahas di sini, nanti kita akan banyak bahas di nomor 2. Sumber kegagalan saat kita Ramadan itu adalah saat tidak mengindahkan nomor 2. Nomor 2 itu adalah saat tidak mencontoh Rasulullah. Jadi ikhlas itu saat niatnya karena Allah, berarti gagal Ramadan itu saat ibadah kita tidak diniatkan karena Allah. Kemudian yang kedua, bahwa suksesnya Ramadan itu saat kita mutaba'ah, mencontoh Rasulullah. Jika tidak mutaba'ah berarti gagal. Nah, ini diantara sumber atau sebab-sebab gagalnya kita Ramadan. Nah, baik teman-teman yang dirahmati Allah, di sini kita akan agak banyak berbicara tentang bagaimana mencontoh Rasulullah. Yang pertama, kita ingat ayatnya di dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasul. Maka mengikuti Rasulullah adalah bukti cinta kita kepada Rasul dan bukti cinta kita kepada Allah. Maka mengikuti Rasulullah akan dicintai oleh Rasul, akan dicintai oleh Allah. Nah, maka inilah yang kita cari, kecintaan dari Allah dan Rasul kita. Maka Rasulullah yang kita cintai. Maka kita akan perkuat di sini. Mudah-mudahan ini kita benar-benar bisa memahami dan kita berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak mencontoh Rasulullah. Nah, yang pertama, jadi sebelum lanjut lebih jauh, ini diingatkan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini menjadi standarnya. Barang siapa orang beramal tapi tidak ada sumbernya dari Rasulullah, fahuwa raddun, maka sebanyak apapun amalnya raddun, tertolak. Sebanyak apapun amalnya maka tidak diterima oleh Allah. Nah, inilah yang menjadi sumber bahwa sebab di antara amal kita, Ramadan kita itu gagal adalah saat kita tidak mencontoh Rasulullah. Banyak sekali ya yang tidak mencontoh Rasulullah. Di antaranya yang pertama, ini yang ada hadisnya dulu. Nanti kita melihat apa yang secara umum dilakukan oleh masyarakat kita. Yang pertama berkaitan dengan, kita mulai dari sahur aja dulu. Sahur itu, Nabi mengatakan bahwa sahur itu diakhirkan. Sampai ditanya sahabat tentang jarak menghabiskan makan sahur itu. Jadi waktu sahur itu sampai kapan ke kapan gitu ya. Maka Nabi mengatakan kana qadra ma khamsina ayat. Jadi itu sekitar 50 ayat baca Al-Qur'an. Mangga silahkan cek oleh teman-teman, baca Al-Qur'an 50 ayat. Kalau kita yang lancar baca Al-Qur'annya, tentunya yang dimaksud adalah Rasulullah ini adalah orang yang sudah bisa baca Al-Qur'an dan sudah lancar bacanya, maka jika 50 ayat ini tidak lama. 1 juz saja bisa setengah jam. Bahkan bisa lebih cepat dari itu, bisa 25 menit atau 20 menit. Maka berarti makan sahur itu ya sebelum subuh sekian menit, setengah jam, 20 menit, 25 menit. Pokoknya qadra khamsina ayatan, sekitar 50 ayat baca Al-Quran. Nah, tentunya ini adalah yang tartil bacanya. Yang tartil itu mangga dicek oleh teman-teman. Ini paling nggak akan sampai, sebenarnya nggak akan sampai 1 jam kalau yang lancar itu.
Jadi standarnya sekitar 30-45 menit. Nah inilah waktu sahur terbaik. Sampai kapan sahur itu? Nah inilah yang teman-teman yang disampaikan oleh Rasulullah. Sampai saat adzan Bilal, itu adalah peringatan untuk kita bangun salat malam atau peringatan untuk kita sahur. Nah kemudian saat kata Nabi mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum, berhentilah. Saat adzannya Ibnu Ummi Maktum. Nah ini juga teman-teman muadzin ya. Di kita itu kadang-kala muadzin paket. Jadi satu hari satu orang. Terus yang adzan itu gitu. Nah biar ada tanda ini Bilal, ini adzan awal, Bilal adzan pertama, kemudian pas subuh itu Ibnu Ummi Maktum, orang yang buta. Masya Allah, orang yang buta adzan. Orang yang buta adzan memperingatkan jika terdengar suara adzan, jika terdengar suara adzan Ibnu Ummi Maktum, berhenti. Nah, jadi ini teman-teman yang masih sahurnya, mohon maaf, memang di kita itu kebiasaan juga ya, dikasih taunya jam 2. Sudah jam 2, Masya Allah, sudah jam 2, disuruh bangun, itu mungkin bukan sahur, nyuruh bangun masak. Jika ada yang belum salat malam, membangunkan untuk salat malam ya. Tapi memang kalimatnya sahur, sahur dengan berbagai macam perbedaan gitu ya di daerah masing-masing. Bahkan ada yang viral sama sekali gitu. Ada yang cuman mijit apa itu? Yang di masjid itu kan ada yang suara sirine, Masya Allah, sirinenya doang, gitu. Dan ternyata Masya Allah teman-teman yang dirahmati Allah, ini kita hati-hatinya itu dikhawatirkan saat kita berteriak seperti itu, mungkin sebagian terbangunkan, mungkin sebagian sedang qiyamul Ramadan atau masih sedang sholat malam, sedang sholat, dia terganggu. Nah memang bagian ini yang harus kita juga, Masya Allah, kita agak berat memang ya. Tapi jika tidak perlu dilakukan ya tidak usah dilakukan gitu. Nah ini bagian yang kemudian akhirkan saja, akhirkan, dan inilah yang menjadi sunnah dari Rasulullah SAW. Faktor kegagalan di antara bagian pertama yang kita lihat adalah saat tidak niatnya karena Allah, yang kedua saat tidak mencontoh Rasulullah. Hati-hati jika ini terus dilakukan teman-teman yang dirahmati Allah, bukan 1-2 kali. Saat dia sahurnya jam 3, selesai jam 3, setengah 4 sudah selesai, dia tidur lagi, subuhnya kesiangan. Padahal, Masya Allah, ciri orang bertakwa itu wabil ashari hum yastaghfirun. Saat waktu sahur mereka beristighfar. Jadi bukan tidur, tapi istighfar. Jadi inilah kenapa biar tidak tidur lagi. Jangan terlalu lama jaraknya supaya tidak tidur lagi. Jadi biarkan saat selesai terakhir adzan itu minum selesai udah. Kan masa mau tidur pas adzan subuh? Udah bagiannya melaksanakan salat. Nah ini yang pertama teman-teman, ayo kita akhirkan sahur ini. Terus efek samping berikutnya teman-teman, kalau diakhirkan itu nanti kan kalau kita akhirkan sahur kita, proses pembakarannya itu baru dimulai subuh gitu. Kalau kita sudah selesai jam 3, itu proses pembakarannya sudah dimulai. Jam 4 sudah lapar lagi. Setengah 5 sudah lapar lagi. Maka ini bagiannya. Kemudian efek samping berikutnya ya supaya kita mendapatkan bagian sunnah tadi. Kemudian yang kedua teman-teman, ini Nabi juga mengingatkan tentang sahur ini. Jadi kebiasaan orang Yahudi dengan Nasrani kalau sahur itu mereka, karena mereka juga saum. Jadi mereka itu selalu tidak mengakhirkan sahur. Nah, diawalkan. Ini yang kita khawatirkan, bahwa kita dikategorikan bukan mencontoh Rasulullah, tapi justru ini tasyabuh kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan Masya Allah teman-teman, bukankah saat ini zaman dimana kita nggak bisa sahur kecuali harus nonton? Dan kalau misal ini ya, kalau kita insya Allah ahli kajian nggak nonton, ini kalau ada orang yang sahur sambil nonton, apa yang ditontonnya? Nah ini yang kita khawatirkan, kalau makin lama yang ditontonnya makin banyak dan makin lama dan maksiatnya pun makin banyak. Bukannya di waktu sahur itu waktu istighfar, bukannya waktu bermaksiat. Nah ini yang harus kita kuatkan. Ayo kita coba lagi diakhirkan. Memang mungkin untuk anak-anak ada kendala ya, anak-anak kecil gitu yang punya anak, saya kira merasakan bagaimana susahnya membangunkan, kemudian pas mau makan juga masih ngantuk, harus disuapi dan hal-hal lain yang ini menjadi penghalang. Tapi ini justru yang dimaksud oleh Rasulullah, pendidikan itu di rumah. Ini teman-teman, pendidikan itu di rumah. Kalau sekolah itu hanya membantu pendidikan, yang sebenarnya pendidikan itu ya di rumah.
Begitulah kemudian yang harus kita maksimalkan. Yang kedua, buka disegerakan. Nah, menyegerakan buka ini, menyegerakan ya, bukan dipercepat. Jadi kalau dipercepat nanti azan asar, azan. Apalagi kalau orang ini sudah azan, udah buka, Masya Allah. Walaupun memang teman-teman yang dirindu oleh anak-anak itu tidak ada adzan yang paling dirindu kecuali adzan maghrib. Masya Allah, dinanti maghrib itu keren banget itu ya. Setelah buka mereka mendapatkan kebahagiaan dan sebagainya. Nah ini sunahnya segerakan. Dan saat disegerakan ini teman-teman sama seperti sahur. Saat sahur, menunggu selesai sahur, yang dilakukan istighfar. Maka saat menunggu berbuka, apa yang dilakukan? Perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa di situ. Bukankah orang yang saum doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Perbanyak doa itu sampai nanti waktunya tiba untuk berbuka, segerakan, kemudian ucapkan dzahaba dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, jadi niwatul iman itu segerakan. Dan disegerakan ini akan tertutup jika kegiatannya ngabuburit. Biasanya kalau ngabuburit itu jarang lah, kalau naik motor gitu ya, ternyata udah keburu adzan, berhenti dulu buka gitu ya. Itu jarang-jarang dilakukan. Kalau naik motor mesti nyampe rumah dulu baru berbuka gitu. Atau mungkin yang bagus berhenti dulu gitu. Itu jarang. Kecuali akan telat maghrib. Nah, berhenti dulu, kemudian berbuka dulu, maghribnya yang telat. Nah, ini jadi segerakan. Nah, yang dimaksud segerakan itu juga, teman-teman, ini berbuka ini tidak dengan yang mewah, tetapi dengan yang ada saja. Yang adanya minum, ya sudah itu saja. Kenapa kita jadi repot? Apalagi sekarang orang-orang sedang ketakutan dengan PSBB apa? Ya, apa itu? Pembatasan skala besar gitu ya. Masya Allah, berskala besar. Itu luar biasa. Ini Allah inginkan. Allah berikan semuanya. Ya sederhana saja. Sahurnya sederhana. Berbuka juga sederhana. Nah mudah-mudahan Allah mudahkan ini ya. Yang pertama sahur diakhirkan. Berbuka segerakan. Yang ketiga, hati-hati teman-teman. Jangan berlebihan dalam makan dan minum. Allah sampaikan di ayat-ayat berikutnya. Di ayat-ayat lain Allah sampaikan. Misalnya perintah tentang khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah mengatakan kalau kita berangkat ke masjid pakailah pakaian-pakaian terbaik, perhiasan-perhiasan terbaik, pakai minyak wangi. Tapi kata Nabi, kata Allah, mohon maaf, kata Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Pakai perhiasan jangan berlebihan, pakai baju jangan berlebihan, makan minum juga jangan berlebihan. Maka saat berbuka jangan berlebihan. Inilah diantara tujuan dari Ramadan. Ramadan itu menyederhanakan segalanya, termasuk menyederhanakan makan. Maka teman-teman, kita sederhanakan, belajar menyederhanakan ini. Jangan berlebihan. Nah ini, jika tidak kita ikuti perintah-perintah ini menjadi sebab kegagalan Ramadan. Mangga silakan dicek oleh teman-teman semua, oleh ikhwani fillah semuanya. Bukankah banyak yang gagal qiyam Ramadan hanya gara-gara banyak makan? Bukankah banyak yang gagal sholat subuh berjamaah karena tidur? Itu karena banyak makan. Bukankah banyak orang yang gagal baca Al-Quran karena banyak tidurnya? Kenapa banyak tidur? Karena banyak makan. Nah ini teman-teman, kita ikuti perintah Allah. Dan Rasulullah pun sudah mencontohkan dengan yang sangat sederhana itu. Kemudian yang keempat teman-teman, yang harus kita perhatikan itu adalah Rasul itu tidak pernah mengakhirkan salat. Rasul tidak pernah mengakhirkan salat, apalagi berkaitan dengan salat maghrib. Nabi itu selalu tepat pada waktunya. Artinya saat kita berbuka, berbuka sajalah. Membatalkan iftar, minum saja. Jawab adzan, walaupun di rumah tetap jawab adzan. Jawab adzan sampai selesai, kemudian minum sederhana saja. Makan sederhana saja. Makan apa? Kolak, jangan nasi dulu. Nanti soalnya kalau nasi lama jadi telat. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Ini juga bisa jadi sumber kegagalan Ramadan. Kenapa? Ya, salatnya jadi telat terus. Salatnya jadi telat terus. Bukankah afdhalus salati fi awali waktiha? Bukankah banyak yang gagal? Fawailul lil musallin, kata Allah, itu adalah anil mawaqit, tentang waktu-waktu. Jadi banyak yang gagal itu bukan karena tidak salatnya saja, tetapi karena waktunya juga yang gagal.
tidak tepat pada waktunya. Nah ini teman-teman, jadi saat berbuka itu tadi segerakan, dan saat segerakan itu misal Allahu Akbar, dhahabatul ma'u wabtalatil uruq wa thabatal ajr, insyaallah minum sudah satu teguk batal selesai. Nah ternyata begitu mudahnya Allah memberikan syariat ini, tidak jadi berat. Ya, yang memberatkan itu mesti kita manusianya. Berikutnya, tidak menyempurnakan salat. Ya, jadi ada orang yang saumnya jalan, salatnya tidak. Salatnya tidak ada. Ini dia beranggapan kalau saum itu akan menghapus dosa. Nah, cukup saja dengan saumnya, salatnya ditinggalkan. Nah, ini tidak akan begitu. Jadi salat ditinggalkan itu dosa besar, maka sempurnakan salat sesuai dengan keharusannya, sesuai dengan ketetapannya, salatnya dilakukan, maka teman-teman dirahmati Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan. Jadi tidak menyempurnakan salat itu mulai dari gerakannya, bacaannya, kemudian waktunya, kita sempurnakan semuanya, maka ini menjadi bagian yang akan menyebabkan kita sukses Ramadan. Tapi jika tidak, ini menjadi sebab kita tidak sukses Ramadan. Berikutnya, tidak banyak tidur. Rasulullah tidak banyak tidur. Ini yang kita contoh. Nah, apalagi teman-teman, bagaimana Lailatul Qadar itu harus dicari. Banyak yang menyatakan dari awal dicari. Jadi Ramadan itu mengurangi kadar tidur, mengurangi kuantitas tidur. Jadi jangan banyak tidur. Nah ini yang kita kuatkan teman-teman. Mudah-mudahan kita termasuk bagian ini, tidak banyak tidur. Jika banyak tidur, dipastikan ini menjadi penyebab gagal kita. Misal, nanti berkaitan dengan baca Al-Quran misalnya. Kita punya target baca Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kemudian kita targetnya 1 bulan itu mau hatam 3 juz, mau hatam 5 juz, mau hatam 1 juz misalnya. Maka ini tidak akan tercapai kalau kita banyak tidur. Nah maka dipastikan ini akan mendapatkan kegagalan. Bukankah tidur itu ibadah? Ada hadisnya teman-teman, tapi itu dhaif hadisnya, tidak bisa dipakai hujah untuk kita terus tidur di bulan Ramadan, untuk terus-terusan tidur, habis subuh tidur, habis duhur tidur, habis asar tidur lagi, terus kapan ngajinya? Nah ini yang kemudian harus kita kuatkan. Berikutnya, tidak menyiakan waktu. Nah ini tentunya yang kita akan banyak juga bahas teman-teman. Ini sebenarnya sudah kita bahas bahwa Allah itu memberikan kesempatan persiapan yang baik untuk masuk Ramadan tahun ini. Tapi ternyata Masya Allah, tempat-tempat main itu masih tetap aja. Jadi yang namanya ngabuburit itu, yang namanya Ramadan tetap aja ngabuburit gitu. Jadi teman-teman, walaupun ada tempat-tempat yang misalnya ya sudah tidak boleh berkerumun, ada saja nyari tempat lain untuk berkerumun gitu. Namanya juga manusia ya. Nyari aja tempat tetap untuk berkerumun. Nah ini bagian yang harus kita kuatkan. Jangan sampai kita hilang waktu, jangan menyiakan waktu. Nah Rasul tidak menyiakan waktunya di bulan Ramadan. Teman-teman ya rahmati Allah, bukankah banyak sekali sahabat saudara kita yang tahun ini tidak ikut Ramadan? Maka alasan apa lagi kita untuk tidak memaksimalkan Ramadan tahun ini? Karena belum tentu tahun depan kita masuk bulan Ramadan lagi. Nah inilah yang harus kita maksimalkan bersama. Tidak ada bagian yang terbuang begitu saja kecuali amal kebaikan. Kita perbanyak amal saleh kita. Yang kemarin-kemarin belum baca Al-Quran, kemana saja kita? Saatnya sekarang baca Al-Quran. Saya belum bisa baca Al-Quran, saatnya belajar baca Al-Quran. Saya belum juga bisa baca Al-Quran dan belum ada kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, untuk belajar baca Al-Quran. Satu yang bisa kita lakukan, apa? Mendengarkan. Bukankah handphone kita sekarang canggih? Mau bacaan siapa? Mau bacaan saya? Ada sebagian. Mau bacaan Ustaz Taufik? Ada. Ustaz Agung ada. Ustaz-ustaz yang lain banyak sekali. Tinggal dibuka saja sekarang. Biarkan handphone kita juga bermanfaat semuanya. Biarkan kuota kita menjadi handphone kita, kuota kita semua terbuang menjadi rusak itu dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Gitu ya? Jadi saya ulangi teman-teman, belum tentu tahun depan kita berjumpa lagi dengan Ramadan. Sudah banyak saudara-saudara kita yang tahun ini tidak ikut Ramadan dengan kita.
Sudah banyak sahabat-sahabat kita yang tahun ini tidak ikut Ramadan dengan kita. Oleh karenanya, saya mengajak untuk tidak menyiapkan waktu. Banyak sekali yang harus kita isi. Nah, ini teman-teman sebagian. Jadi intinya dari kesekian banyak contoh yang tadi saya sampaikan, bahwa di antara penyebab kita gagal Ramadan itu adalah saat tidak mutaba'ah kepada Rasulullah. Tidak mencontoh kepada Rasulullah. Baik, sekarang yang ketiga. Serius, mujahadah. Mangga, perhatikan lagi keseriusan kita. Teman-teman dirahmati Allah, sudah seserius apa kita melaksanakan ibadah? Saum. Orang yang serius itu seperti orang yang berperang. Makanya Ramadan itu di beberapa kali kesempatan Rasulullah perang. Bisa nggak kalau perang itu nggak serius? Santai, leha-leha gitu ya, kepanah duluan kan, tertebas duluan. Makanya teman-teman, begitulah masuk Ramadan. Kita harus sungguh-sungguh. Salat, kalau kitanya leha-leha akan banyak digoda setan. Baca Al-Quran, jika kitanya leha-leha, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak punya target. Makanya teman-teman silahkan targetkan mau berapa kali khatam tahun ini. Yang belum bisa baca Al-Quran, targetnya bisa baca Al-Quran. Yang sudah hatam 3 kali, yang sudah hatam 2 kali, yang sudah hatam 1 kali, target berikutnya nambah hafalan. Yang sudah hafal, target berikutnya adalah memahaminya. Target berikutnya yang sudah paham, sudah hafal, apa? Targetnya adalah menceklis satu-satu dari setiap ayat mana yang sudah kita lakukan, mana yang belum kita lakukan, sehingga kelak di hadapan Allah pertanggungjawaban kita lebih ringan lagi. Karena sudah kita muhasabah sendiri. Nah, inilah yang kemudian kita ingin, teman-teman. Semangat ini disampaikan oleh Utsman bin Affan waktu itu. Utsman bin Affan pernah mengatakan bahwa sahabat-sahabat ahli Qur'annya itu menghatamkan Al-Quran seminggu sekali, sepekan sekali. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat yang menghatamkan Al-Qur'annya sepekan sekali. Ini sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Terus bagaimana jika Utsman bin Affan mengatakan sahabat-sahabat yang ahli Qur'annya menghatamkan Al-Qur'an sepekan sekali? Bagaimana dengan Utsmannya? Utsman itu dikisahkan 1 malam khatam dalam sholatnya. Masya Allah teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini serius namanya. Kalau kita dalam 1 bulan misalnya yang sudah lancar baca Al-Quran, tapi tidak hatam, Masya Allah, kemana saja kita? Nggak serius ini saumnya. Urusan baca Al-Quran kita nggak serius berarti baca Qurannya. Kalau saumnya masih tetap mengeluh, update status. Karena sekarang nggak banyak kumpul-kumpul, banyaknya kumpul-kumpul di grup. Masih ada dengki, masih ada hasud dan lain sebagainya, ya stop itu. Sudah bukan saatnya lagi kita melakukan hal-hal tersebut. Maka teman-teman dirahmati Allah, inilah yang harus kita lakukan. Mujahadah serius. Salat malam, baru juga dengar imam, a'udzubillah, nggak pakai ta'ud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau surat apa ini? Qaf. Wah, ternyata makmum belum hafal surat Qaf. Karena ternyata teman-teman yang bikin lama itu adalah saat kita mendengarkan 1 ayat atau 2 ayat yang kita belum hafal. Kerasa panjang banget. Tapi saat dihadirkan oleh imamnya, amma yatasaalun, orang sudah nebak, ini anaba, naba gitu ya. Tapi kemudian di rakaat berikutnya ditambah an-nazi'at. Udah mulai itu. Karena ada anaba hampir semua orang paham 40 ayat, jadi sudah menghitung 40. Apalagi kalau sudah dipotong-potong. Saroba, wah udah itu pasti kalau udah saroba ruku, nanti paling rakaat keduanya sampai kadzaba misalnya 30. Maka insyaallah hadirin wa iman, serius kita di mana? Kita karena Allah, qiyam Ramadan misalnya kita dilakukan dengan berjamaah, kita seriuskan di situ. Kita hadir untuk qiyam Ramadan karena Allah, maka seriusnya harus kita lakukan. Kemudian teman-teman saat pengajian, ini yang sering ya, mungkin ini sudah zamannya sekarang. Dulu kita nggak boleh suudzon kan hari ini. Dulu itu pesan para ulama saat ada pengajian catat, gitu ya. Kan sekarang nggak. Kenapa nggak dicatat? Kan direkam. Kenapa nggak dicatat? Kan direkam. Nanti juga ada rekamannya. Masya Allah teman-teman. Tetap itu dapat pahala. Nah yang saya maksud tadi ada suudzon itu adalah saat tidak bawa buku. Saat tidak bawa buku dicatat dengan pena, maka dicatatnya mungkin sekarang itu kita nggak bisa suudzon dengan orang yang terus megang handphone. Bisa jadi dia megang handphone itu adalah mencatat. Saya catatannya di sini, saya lihat terus handphone. Teman-teman terus lihat handphone karena catatannya di situ. Masya Allah, kan luar biasa. Nah ini bagian yang kemudian menunjukkan tentang serius kita.
Hey teman-teman, serius. Kita ingin benar-benar sukses Ramadan ini dan kita ingin tahun ini tidak gagal lagi Ramadan. Apalagi yang di rumah, Masya Allah. Saya kira kalau pengajian di rumah itu bisa duduknya santai, ya. Kalau di majelis taklim kan nggak bisa, harus merapatkan tumit-tumit kita dekat, memandang ustadz. Kalau sekarang ustadznya biar saja, simpen jauh gitu handphonenya, mendengarkan, pakai headset saja. Masya Allah, teman-teman dirahmati Allah. Keseriusan kita buktikan. Seriusnya di mana? Misalnya dengan ditulis, ya ada bagian-bagian yang ingin ditanyakan, oh ini saya belum paham, silahkan ditanyakan gitu. Walaupun sekarang kan keren, bisa langsung ditulis di handphone kan. Langsung ditulis di handphone, langsung ditanyakan. Masya Allah teman-teman, mudah-mudahan ini menambah kekuatan kita, keyakinan kita. Begitulah semangat para sahabat teman-teman berkaitan dengan ibadah Ramadan. Qiyamul Ramadannya sangat luar biasa, mujahadah mereka itu. Kemudian baca Al-Quran juga mereka sangat mujahadah dan hal-hal lain. Baik, ini saya cukupkan untuk sementara. Nanti kita sambung dengan pembahasan tanya jawab. Sebelumnya saya simpulkan teman-teman, sebab gagal Ramadan itu adalah saat tidak ikhlas. Ikhlas itu saat tidak niatnya karena Allah. Ikhlas itu saat niatnya karena Allah, gagal berarti saat tidak karena Allah. Kemudian yang kedua, ikhlas itu adalah saat semuanya mutaba'ah mengikuti Rasulullah SAW. Jika tidak berarti itu jadi penyebab kegagalan Ramadan. Dan yang ketiga adalah saat dilakukan tidak dengan mujahadah, tidak dengan serius. Karena Rasulullah ikhlas itu adalah mujahadah. Rasulullah mujahadah, para sahabat juga serius mujahadah dalam melaksanakan ibadah. Dan diberikan kesehatan, kekuatan, dan terus perkuat doa untuk negeri kita, untuk kota kita yang ini katanya akan ada PSBB, tentunya akan sangat luar biasa. Kita yang luar biasa itu Allah ya. Kita akan membuktikan luar biasanya Allah. Bagaimana dengan kondisi apapun Allah akan menolong kita. Selamat beribadah Ramadan. Semoga Allah mudahkan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين